Coba ya. Bismillah. Ini punya Pak Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi sudah Ana periksa tugas-tugasnya antum ya. Nah, di situ ada beberapa perkara yang ingin Ana tanbih. Yang pertama, di situ sengaja Ana gabungkan dua pertanyaan baru dengan pertanyaan lama. Pertanyaan baru adalah aindaka atau alaka. Ini pertanyaan baru. Sedangkan pertanyaan lama ya adalah aabuka, begitu ya. Aabuka. Baik. Di sini ternyata terjadi kekacauan. Ya, terjadi kekacauan pada sebagian teman-teman. Kalau pertanyaannya menggunakan aabuka tajirun kabirun dan antum ingin menjawab tidak, ya, maka sebagaimana sebelumnya. Misalkan tanya antum, apa namanya ini? Apa namanya? Contoh misalkan Anda katakan Muhammadun talibun, jawabannya apa? La. Misalkan la Muhammadun Muhammadun talibun, apakah Muhammad seorang pelajar? Kalau antum jawabnya apa? La Muhammadun tajirun. Ya, tanpa menambahkan ma. Jadi bukan la ma Muhammadun, bukan la ma Muhammadun, tapi langsung la Muhammadun tajirun. Loh, kenapa kok tidak menambah ma? Karena pertanyaannya bukan pakai inda atau laka, gitu ya. Kalau pakai inda atau laka baru ada kaidah penambahan ma. Contohnya, indaka sayyaratun, la ma indi sayyaratun, begitu. Kalau pertanyaannya pakai ma. Atau alaka akhun, la mali akhun, gitu ya. Kalau pertanyaan pakai alaka dengan indaka baru jawabannya la ma. Tapi kalau tidak, langsung aja la abi tajirun, begitu ya. La abi tajirun tanpa menambahkan ma. Sampai sini bisa difahami? Menanya, Nggih. yang laka itu dipakai untuk apa? Yang indi itu dipakai untuk apa? Baik, sabar Pak. Nanti hari ini dia pembahasannya. Ya, ini masih namanya mukaddimah, pemanasan. Baik, nanti setelahnya baru kita akan ya jelaskan. Oh, masih panjang juga Pak. Kapan pakai pertanyaan sama Mbak? Oh, belum. Iya, belum Mbak nih. Nanti di halaman 59 Pak. Di halaman 59. Kita kan sekarang masih di halaman 56. Jadi kurang 57, 58. Kurang satu lembar lagi Pak. Ya. Kayaknya hari ini baru satu lembar. Jadi bisa di pekan depan itu Pak. Nah, tapi insya Allah nanti kalau waktunya sempat kita jelaskan. Gitu ya. Ini pertanyaannya di luar penjelasan Ana ya. Tadi pertanyaannya kan kapan pakai pakai la ma, gitu ya, dan kapan tidak. Kalau pertanyaannya standar, aabu kata jirun la abi, nggak usah pakai ma. Tapi kalau pertanyaannya aindaka dengan alaka, ketika menjawab la baru ditambahi ma, gitu ya. Ada yang tanyakan? Sudah. Baik. Nah, pertanyaan Pak Evan ini muncul melihat punya Pak Tio.
Ya, Iya, Ustaz. gitu kan? Melihat punya Pak Tio. Pak Tio pertanyaannya ma li atau apa tadi li Pak ya? Pertanyaannya Indah, jawabannya li Pak ya. Oh iya. Gitu Pak ya. Pak Indah. Ain daka Pak. Kan. Ain daka dukanun, jangan jawab. Naam li gitu Pak ya. Naam li terhana kasih. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya kan Indah. Maksud jawabnya li. Kan nggak selaras begitu ya untuk saat ini gitu ya. Muncullah pertanyaan dari Pak Evan gitu. Kapan pakai ini, kapan pakai li. Baik. Yang kedua yang butuh Anda ingatkan juga di sini berkaitan tentang masalah i'rab. Ya, ini kemarin i'rabnya Anda kasih panjang. Ya, dan beberapa kalimat. Akhirnya ini kok jawabannya teman-teman jelimet ini. Ya, jawabannya kacau ini ya. Di awal paragraf pertama itu sampai apanya nih? Sebelum wahwa apa itu? Ibnu Wazir aman tuh. Masuk wahwa mulai itu. Ya, mulai bermasalah itu. Ya. Tapi di antara antum semua, di antara yang belajar hari ini ada Masya Allah yang berhasil. Ya, yang berhasil jawabannya bagus, di situ benar semua. Gitu ya, ada. Pak Evan masuk Pak Evan? Benar semua? Bener yang atas aja. Benar ya. Nah, ya. Jadi kalau Anda kasih tanda tanya di bukunya antum, itu maknanya loh, mana ini? Ini nggak ada kedudukannya ini kata ini. Iya. Ya, itu maksudnya tanda tanya. Kalau Anda bunderi, jadi itu salah. Ya, kalau Anda bunderi, jadi salah. Kalau Anda kasih tanda tanya, jadi situ kurang, harusnya ada i'rab lagi di situ. Dia. Dan ini kayaknya butuh apa namanya nih menambah i'rab lagi nih, belum boleh berhenti ya. Belum boleh berhenti. Jadi satu yang butuh Anda ingatkan, kata setelah dzaraf itu pasti mudhafun ilaih. Kata setelah dzaraf itu pasti mudhafun ilaih. Sudah. Yang kedua, man'ut itu hanya sekedar nama tapi bukan kedudukan. Man'ut kan ada na'at, ada man'ut ya. Man'ut itu hanya sekedar nama tapi bukan kedudukan i'rab. Kenapa? Karena man'ut itu bisa jadi khobar, man'ut itu bisa jar majrur, macam-macam. Man'ut ya. Maka di situ kalau tulis man'ut saja, maka jawabannya salah. Ya, benar sih memang dia man'ut, cuman yang Anda maukan kedudukannya apa belum tersampaikan. Seperti contohnya wahwa talibun mujtahidun. Di situ wahwa huwa mubtada, talibun man'ut, mujtahidun na'at. Ya, Pak Evan tadi kebalik Pak ya? Kebalik nah, ya. Taib. Nah, kalau antum jawab man'ut bukan kedudukan dia. Tapi i'rabnya di situ wahwa huwa mubtada, talibun khobar, mujtahidun na'at. Gitu loh. Jadi dia khobar plus jadi man'ut namanya. Dia kedudukannya khobar tapi namanya man'ut di situ. Kemudian mujtahidun sebagai apa? Ya, sebagai na'at. Oke, sekarang kita lihat papan tulis. Ini yang pengen Ana perjelas. Karena di situ sebagian teman ada yang menjawab fi hadhil madrasah sebagai khobarnya. Ya, fi hadhil madrasah sebagai khobarnya. Baik. Pak Evan agak mengira sana kalau melihat ya. Ini kalau sampai nggak pengen lihat nggak apa-apa. Saya pengen lihat, nggak ketemu masalahnya kemarin. Baik. Baik, perhatikan ya. Apa di belakang? Wahwa Talibun mujtahidun. oh, mujtahidun. Bisa tersut, Pak? Fi hadhil al madrasati. Terlihat
Lutfi? Taib, monggo Bu Sri, di i'rabnya tadi apa Bu Sri? Huwa sebagai huwa mubtada, oke. Tolibun man'ut, dia man'ut ya. Ya, man'ut plus khobar. Terus mustahidun na'at, oke. Fi jer. Ya, hadhihi isim isyarah atau bisa dikatakan majrurnya ya, jer majrur. Terus ini badal. Nah, ini i'rab yang benar. Ini i'rab yang benar. Jadi i'rabnya di sini ini mubtada'nya, huwa ini mubtada'nya, sedangkan khabarnya adalah ini. Bukan kalimat ini yang sebagai apa? Khobar. Ya, ini kalau antum katakan khobar salah. Terus gimana cara membedakan atau menentukan ini sebagai khobar atau ini yang sebagai khobar? Baik, sekarang kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada S, P, O, atau lagi apa? K, ya kan? S, P, O, K. S-nya apa Pak Evan? P-nya, O-nya keterangan. O belum kita pelajari, jadi kita buang dulu. Sudah nih. Sudah. Jadi sisa yang sudah kita pelajari SP sama K. SP sama K. Kemudian SP di dalam suatu kalimat itu adalah sesuatu yang pasti, di mana tidak mungkin kalimat itu sempurna melainkan pasti ada SP. Untuk saat ini SP yang kita pelajari baru apa? Al-mubtada sama al-khobar. Ya. S-nya mubtada, P-nya khobar. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau dia dikatakan SP, jadi maknanya tatkala kalimat tersebut ya cuman disebutkan satu, tanpa disebutkan satunya pasti tidak akan sempurna, kan begitu ya. Kalau sudah sempurna, maka maknanya selebih dari mereka itu adalah K. Sekarang, kalau seandainya misalkan kita katakan begini, sampai sini anak buang, sempurna nggak kalimatnya? Sempurna nggak? Wa huwa talibun mujtahidun. Sempurna nggak? Sempurna kan? Kalau sempurna jadi fi hadhil madrasah ini hanya keterangan saja. Keterangan apa tempatnya mana di sekolah ini. Gitu ya. Tapi kalau seandainya ya misalkan anak katakan di sini ya anak buang ini. Anak buang talibun mujtahidun anak buang. Sudah? Sekarang, apakah tanpa ini sempurna? Sekarang, anak buang talibun mustahidin langsung huwa fi hadhil madrasah. Sempurna enggak? Sempurna. Kapan sempurnanya huwa? Sempurna. Ketika ada di sekolah ini. Dan dia di dalam sekolah ini. Baru fi hadhil madrasah sebagai P atau khobar. Kalau nggak ada kalimat yang lain. Maka caranya untuk menentukan khobar dilihat mana penyempurna untuk mubtada'nya. Kalau penyempurnanya dia, maka dialah sebagai khobarnya. Kan begitu? Nah, di sini pada kasus kita ini penyempurnaannya adalah talib. Dengan adanya talib, dia sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu kita pelajari juga yang namanya khobar itu kan beraneka ragam jenisnya. Bisa bentuk standar, ya kan? Bisa juga berbentuk jar majrur. Nah, ketika bertentangan dua ini, wah ini kaidah bertentangan ini. Ya. Ketika misalkan ada di dalam kalimat tersebut khobar standar dan khobar yang berbentuk pola jar majrur. Ya kan? Kan khobar kan memiliki banyak pola. Makanya KKN pola itu susah. Nah, ketika misalkan antum dapatkan
Di situ ada dua kata yang sekiranya bisa menjadi khobar. Maka yang dimenangkan adalah standar. Ya, selama standar mesti menang, Pak. Ya, karena asli dia standarnya begitu, pakai yang standar. Maka Pak, jar majrurnya kita katakan sebagai K. Cuman keterangan. Baik, poin selanjutnya, mumpung masih ingat, sama seperti biasa, ketika antum dapatkan isim isyarah, kemudian setelahnya pakai alif lam, maka itu sebagai badal. Kalau sebagai badal, kan harusnya hadhihi itu kan majrur kan, harusnya kasroh kan. Cuman kan dari sononya sudah hadhihi dia, nggak bisa berubah, maka berdampak dan berefek kepada badalnya, kan begitu. Misalkan contohnya si A, sudah nih si A dia sebagai ketua, si B sebagai badalnya atau wakilnya. Ketika ada kasus A nggak ada, yang ditangkap kenapa? Wakil, itu dia. Ya, kasusnya sama. Hadhihi harusnya kan kasroh, tapi nggak bisa dia karena dari sononya sudah mabni, dia tetap kondisinya, maka badalnya yang terlihat. Maka dibaca fi hadhil madrasati. Dan ini Pak nih. Nah, terkadang kita pas belajar, pas di majelis, pas di tempat taklim, masya Allah nyantol Pak. Mulai kena lampu merah ketinggalan. Masya Allah buyar Pak, masya Allah. Gitu ya, masya Allah. Makanya belajar di usia-usia kita sekarang ini, itu masya Allah. Ini ngomong masya Allah. Berat Pak. Iya, berat masya Allah. Nah, paham cepet Pak. Tapi mari bilang. Nah, masya Allah, ketika kita ngajar bapak-bapak itu sambatnya gitu, masya Allah, Ustaz, berat Ustaz. Beratnya apa Pak? Ya gimana paham Ustaz, sampai rumah, masya Allah, udah banyak masalah. Ini di listriknya loh, apa lekaternya bunyi, udah mikir gitu. Masya Allah, lupa gitu ya. Maka dulu cara yang anak pakai dulu itu, ketika sebelum anak tutup kitab tadi, anak baca lagi dulu sekali atau dua kali. Jadi misalkan kita baca hari ini A ya, itu kita baca dulu. Sebelum kita tutup ini, misalkan baca sudah tutup subhanallah sudah selesai, nah dilihat dulu aja, dilihat dulu, sudah, dilihatin ya nggak usah dia hafal, dilihatin. Satu. Kenapa? Karena kalau sudah tutup, itu juga nutup itu. Iya gitu, tutup sudah. Terus yang kedua biasanya kalau anak itu pas mau tidur. Nggak usah dihafal, dilihat aja. Oh, tadi belajar ini. Jadi terbawa barangkali pas mimpi belajar lagi. Masya Allah. Nah, masya Allah. Dan itu terjadi loh Pak, pada seorang imam. Ada seorang imam, tapi Anda lupa, Syekh Albani atau siapa? Beliau itu bahas suatu permasalahan, nggak dapat masalahnya. Bongkar kitab sana, bongkar kitab sini, nggak ketemu. Sampai akhirnya saking lelahnya tertidur. Lah di dalam tidur itu beliau bermimpi datang ke salah satu rak perpustakaan beliau, mengambil salah satu buku, kemudian buka halaman sekian dan didapatkan permasalahan yang beliau cari di situ. Ketika beliau tersadar, beliau ingat tadi rak mana yang dibuka tadi. Diingat, ya dapat dibuka benar permasalahannya itu. Ya, dapat terbawa mimpi. Ya, terbawa mimpi. Gitu ya. Kalau kita kan biasa masalah ya ikut mimpi. Nah, masya Allah. Baik, sebelum kita nambah materi, barangkali ada yang ditanyakan. Nih, yang nomor 3. Oh gitu. Itu sengaja Anda simpen dulu. Itu nanti di halaman 59 kayak Pak Evan. Masih tertunda dia. Jadi nanti kata abun itu asalnya kan nggak pakai waw. Cuman ketika dia bersama dengan dhamir, kaedahnya harus ditambahi waw. Begitu. Itu gampangannya begitu. Kata abun sama kata akhun nanti. Jadi abuka, akhuka, bukan abuka, akhuka, bukan. Gitu ya, bisa dilihat ini
Halaman 59 latihan ke-8. Halaman 59 latihan ke-8. Di situ kan ada baitun, baituka, kan begitu. Langsung baituka tanpa ada yang dipanjangkan, baituka. Tapi ketika abun jadinya abuka ditambahi wow. Ahun, ahuka. Kenapa begitu? Sabar, ini kan mukaddimah dulu. Ya, apa namanya itu Pak? Kalau film itu apa? Kita tunggu yang satu ini. Telah dulu gitu ya. Nah, sudah gitu. Nanti penjelasannya pada waktunya, gitu ya. Supaya semakin apa? Semakin bingung. Nah, masya Allah. Ustaz mau tanya. Monggo. Ini kan yang itu kitabnya itu kata ganti wabah. Itu kan kalau sebelumnya itu kan ibnu binti wajib itu kan orang nama kok pakai wabah. Oke, masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali ini. Oke. Masuk. Mereka kok pakai dia. Paham. Ini Pak Evan harus jawab nih. Baik, jadi di sini sebelumnya kan ada kalimat apa? Ibnu binti al-wazir. Di sini kalau kita lihat, kan di sini ada 3 orang nih kan. Ya, bukan 2, 3 nih. Ini orang pertama, ini orang kedua, ya kan? Ini orang ketiga. Sudah ya? Jadi ini apa? Putra, putri, menteri gitu kan ya. Putra ada pas buat ini dikritik sama istri. Oh, poin maksudnya. Cucu nih. Ini kan cucu kan? Ini cucu kan? Cucunya mana? Menteri. Kan begitu. Cuman kan cucuan tuh belum sampai. Jadi dibuat seperti ini, kan begitu ya. Jadi kan anak putrinya menteri kan gitu. Jadi anak putrinya menteri. Di sini kan ada 3. Gitu Pak ya. Pertanyaannya Pak Prambudi, kenapa di sini kok pakainya huwa, nggak pakai hum? Kan gitu Pak ya. Tuh Pak, banyak, sedangkan di sini kan banyak orang yang apa namanya ini terbawa di dalam kasus kita ini, kan gitu ya. Maka di sini jawabannya, kenapa kok pakai huwa? Karena yang Anda maukan sebagai tholib di sini siapa Pak? Apakah semuanya tholib? Atau hanya putranya saja yang tholib? Putranya tholib. Pak Pembu. Yang pelajar nih Mbak nih, yang pelajar di sekolah nih Mbak nih. Kalau saya mengartikannya itu putra putri yang menteri. Iya benar, putra putri. Benar. Ya, berarti putra sama putri. Sekaya. Jadi sekarang yang di sekolah semuanya atau cuma putra putri menteri? Berapa orang? Hah? Oh, sama Maksudnya putranya. oh gitu. Baik. Oke. Jadi sini putra putrinya menteri jadi 2 Pak ya. Oke. Di sini ini yang terbedak Pak ya. Di sini kalau 2 di dalam kaidah bahasa Arab itu dipakai wa. Ibnun wa bin. Gitu loh. Ibnun wa bin. Kalau enggak 1 jadi. Gitu. Maka pakainya huwa. Artinya benar Pak, cuma pemahaman yang salah. Artinya sudah benar. Putra putrinya menteri kan begitu. Putra putrinya menteri. Harusnya yang benar kan putranya putrinya menteri. Kan kalau pakai dan baru 2. Gitu ya, masya Allah. Ada lagi? Ayo mumpung lagi panas nih. Nah, dan dalam belajar bahasa Arab itu memang harus muncul tuh pertanyaan-pertanyaan iskal-iskal karena memang bukan bahasa kita. Jadi mau kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa kok biasanya gini. Karena nanti semakin naik kaidahnya itu terkadang berbeda dengan kaidah sebelumnya. Kan gitu ya. Seperti contohnya asal muasal itu mubtada khobar kan begitu. Nanti ketika kita semakin naik ada kalanya bentuknya apa? Khobar mubtada. Polanya itu apa? Khobar dulu baru mubtada. Karena kita masih standar, jadi apa? Mubtada, khobar. Pernah sempat Anda pengen buat pola yang berbalik, tapi aduh tambah bingung nanti aja lah. Gitu ya. Mubtada, khobar. Tapi sebenarnya sudah lewat. Sudah lewat. Ya, sudah, tapi Anda belum nyinggung. Nanti aja. Baik, sudah? Nggak ada lagi?
Kak Eka? Nggak ada yang tanya kan? Nggak ada. Pak Evan? Tadi bingungnya di hari nanti. Maka gitu, untuk mengertinya kembali bahasa Indonesia, penyempurnanya mana ini? Ya, penyempurnanya itulah kabarnya. Gitu ya. Bu Sri, ada pertanyaan? Bu Lutfi? Taib ya. Kalau belum dan nggak ada, jangan diada-adakan ya. Taib, sekarang kita masuk di latihan yang kedua. Perhatikan pertanyaan berikut. Dhafil faraghi. Letakkanlah pada tempat yang kosong. Yaitu titik-titik. Fima yali, berikut. Letakkanlah pada tempat yang kosong berikut. Ad-dhamir, kata ganti hu dan ha. Kata ganti dhamir hu dan ha. Perhatikan Bapak terus dulu supaya bisa dimengerti. Jadi di sini beliau akan mengajarkan kepada kita tentang bentuk lain dari kata ganti. Dan kata ganti yang beliau akan ajarkan di sini nanti, kata ganti untuk orang ketiga, orang pertama, dan orang kedua. Ya. Jadi kata ganti itu Anda tuliskan di sini. Kita buat dhamir ya. Ad-dhamir, kata ganti. Lah, kata ganti itu di dalam penulisan, ya, di dalam penulisan kata ganti itu ada dua bentuk. Asal, standar, ya, ketika dia berbentuk standar, al-asal masuk standar. Kemudian yang kedua adalah ketika disandarkan kepada kata yang lain. Ya, ketika disandarkan kepada kata yang lain. Ini asal standar. Yang kedua, mudhafatan. Mudhafatan itu maksudnya disandarkan ya. Anda tulis bahasa Arab aja, itu tulis bahasa Indonesia. Asal atau di sini mudhafatan. Disandarkan. Yang pertama, al-ghaib. Atau orang ketiga. Orang ketiga itu apa jadi yang dibicarakan ya? Itu kan standarnya huwa untuk laki-laki, hiya untuk apa? Perempuan. Ketika disandarkan, titik, ini kalimat sebelumnya ya. Yang huwa nanti jadinya hu begini atau hu begini. Ya, ini ketika kata sebelumnya bisa bersambung dengan setelahnya, maka tulisnya begini, seperti contohnya kita, bu, hu. Sudah, kita, bu, hu. Kenapa? Karena ba bisa bersambung dengan ha dalam penulisan ya, maka tulisnya begini. Dan ada kalanya begini, seperti pada contoh abu, hu. Karena waw bisa bergabung dengan setelahnya, tapi tidak bisa bergabung dengan setelahnya, maka nulisnya begini. Sudah. Kalau yang hiya bentuknya nanti ha. Ya. Contohnya
kita, buha, atau abu, ha, sama bentuknya. Ini domir ya, huwa dan hiya. Sudah. Kemudian orang yang kedua. Orang yang kedua bahasa Arabnya itu mukhatab. Orang yang diajak bicara. Lihat Bu Sri? Ya, orang yang kedua. Orang yang kedua juga sama. Yang laki-laki kan domirnya apa? Anta. Ingat bahasa Arab nggak ada ente ya. Anta. Yang kedua, anti. Ya, anta sama anti. Ketika dia bersama dengan kata yang lain, maka bentuknya sama, begini. Ya, bersama dengan kata lain bentuknya begini. Yang membedakan adalah nanti apa harokatnya. Kalau anta ka, kalau anti ki. Ya, anta ka, anti ki. Kemudian yang ketiga, adalah al-mutakallim. Mutakallim atau orang pertama. Orang pertama di sini beliau menyebutkan hanya satu, tapi Anda kasih dua sebagai pelengkap. Mutakallim itu bentuknya bisa ana. Apa artinya ana? Ya. Saya. Dan nahnu. Apa artinya nahnu? Kita. Ya, nahnu kita. Ana sama nahnu. Dan domir bukan hanya ini ya. Ini baru apa? Separuh. Masih ada lagi yang lain. Total semua ada berapa Pak Evan? 14. Dari luar kepala Bapak? Lah, ana sama nahnu. Lah bentuknya begini nanti. Kalau yang ana jadinya begini. Ya, begini. Kalau nahnu bentuknya jadi nah. Contohnya kitab saya jadinya apa? Kita bi. Kalau kitab kami, kitab kita Tabani. kita bu nah, begitu ya. Kalau ini kita kita buka. Kita buka atau kita ki, begitu ya. Dan ingat, kalau dia disandarkan, nih ya, ini clue-nya. Kalau antum dapatkan seperti ini, domir yang seperti ini di dalam kalimat dan bersandar dengan yang kita pelajari ya. Untuk saat ini yang kita pelajari dulu. Maka i'rabnya pasti apa? Ya, i'rab semuanya nanti adalah mudhafun ilaih. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ini untuk yang kita pelajari dulu ya. Yang kita pelajari dulu. Bisa nggak i'rab yang lain? Oh, nanti ada i'rab lain. Tapi untuk saat ini yang kita pelajari i'rab sebagai mudhafun ilaih. Contoh misalkan kita buat gini. Abuka tajirun. Monggo di i'rab Bu Sri. Abu. Apa artinya abu kata jirun? Ayah. Ayahmu adalah seorang Dagang. ya kan kan anta kan ya. Abu Mudhaf. ini sebagai Mudhaf. Mudhaf. dia mudhaf plus apa dia? Mubtada. Tada. Ya, mubtada karena terletak Awal. di awal. Ka Mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Jadi kan mubtada plus Mudhaf ilaih. mudhaf kan gitu ya. Ini mudhafun Ilaih. tajirun Khabar. 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 Jadi sini tersusun dari 3 kata. Abu ka plus
Dan K-nya di sini, ini fokusnya kita mudhafun ilaih. Atau misalkan dibuat tadi seperti dalam kitab tadi. Zamilu K. Ya. Di sini berapa jadi? Zamil sama K. Gitu ya. Kalau dalam kitab tadi kita dapat lugatu wama lugatu kan gini ya. Wama lugatu zamili K. Gitu ya. Di sini ya dibaca zamili karena dia mudhafun ilaih dari mana? Dari lugah. Terus K-nya juga mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari mana? Dari zamil. Jadi ini zamil plus mudhaf. Baik. Biar nggak terlalu panjang, kita kembali ke permasalahan kita. Yang akan kita pelajari di latihan kita ini baru yang ini. Ya, baru ini. Domir hu atau domir hiya. Bentuknya hu atau ini. Yang pengen Anda tegaskan di sini, ghaib di sini, ya, ghaib di sini nggak mesti harus berbentuk hu atau berbentuk hiya. Mencakup sesuatu yang diceritakan. Seperti Anda katakan, misalkan masmuhu, misalkan li ahun, saat li ibnun, saya memiliki putra. Ismu pakai apa? Ibnun, ismu hu. Jadi kan ibnun bukan lafadznya bukan huwa kan, tapi bisa pakai kata ganti hu. Kenapa? Karena ibnun adalah ghaib yang diceritakan. Maka pakai ismu hu. Gitu loh. Baik, masuk ke latihan. Ingat fokusnya kita masih di sini ya. Ini fokusnya kita di latihan ini baru ini. Dha fil faraghi fi ma yali. Letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat berikut. Domir hu atau domir ha. Ingat hu-nya tadi bisa berdiri sendiri, bisa nyambung. Baik, monggo Bu Sri yang pertama. Ulangi. Artinya putri ini Oke, begitu. Namanya Zainab. Kenapa pakai ismuha? Ya, karena di sini thalibatun muannas. Maka pakainya apa? Ha. Coba, Bu Lutfi. Nggih. Oke, wa ibnuhu muhandisun. Artinya Muhammad dokter dan anaknya murid. Insinyur. Ini sukses ya. Muhammad bapaknya dokter, anaknya insinyur. Menurut orang umum ya insinyur. Ini Pak Evan. Ayo nomor 3 Pak, mumpung pas agak panjang begitu Pak. Ada rojulu tajirun yabiru ismu. Pilihannya cuma 2 Pak, nggak banyak gini, cuma 2. Ismuhu Abdillah.
C. Kalau antum bacanya abdi, kan kasroh. Jadi maknanya sebelumnya ada Ya. sebelumnya ada huruf jer jadi. Oh, Ya kan gitu. Ini sebelumnya ada huruf jer nggak? Nggak ada. Jadi standarnya Abdullah. Gitu ya. Ismuhu Abdullah. Artinya Ini pria ini pedagang besar. pedagang yang besar. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Pak Teo. Aminatu fil ghurfati wa amun. Wa Wa amun. apa Pak Ibu? Oh, ini langsung jawab. Wa Aminatu fil ghurfati. Wa amuha. Nggak ada amu di situ. Ibu bahasa Arabnya Pak? Wa umi. Umu. Iya, wa ummu ha Aminatu fil ghurfati wa umuha fil matbahi. fil matbahi. Oke, artinya Aminah di dalam dapur. tuh. Hurfa kok dapur, Pak? Ruangan. Kamar. Ruangan. Hurfa diartikan kamar. Atau ruangan. Aminah di dalam kamar dan ibunya di dalam dapur. Di dalam dapur, ya. Aminah di kamar dan ibunya di dapur. Pak Prambudi. Amisatu Robibatun Bagus Tuha Mumar Umar Ridotun. Mumarridotun. Artinya Anissa adalah dokter dan saudarinya saudara perempuannya itu perawat. perawat. Pak Eka terakhir. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu yaminuhu. Apa artinya? Muhammad keluar dari kelas dan bersamanya Dan keluar bersamanya temannya. Baik, masya Allah. Di sini ada poin yang ingin ana tanbih berkaitan dengan artinya. Sebelumnya kita artikannya itu sebagai clue untuk apa? Mudhof ilaih, gitu ya. Maka gimana cara untuk membedakannya? Cara untuk membedakannya. Sudah nih. Maka dilihat artinya. Kitabnya Muhammad. Saudaranya. Nih contohnya ya. Kitabnya Muhammad. Saudaranya. Kalau seandainya nyanya situ didatangkan untuk menggandengkan di antara dua kalimat, maka nyanya di situ mudhof ilaih. Tapi kalau nyanya bukan untuk menggandengkan, maka dia domir hu. Misalkan nama mengatakan Muhammadun talibun. Muhammad itu loh pelajar. Dan temannya dokter. Sekarang nyanya di sini untuk menyambungkan dengan dokter enggak? Nyanya anak katanya. Dan temannya adalah dokter. Nyanya untuk menyambung antara teman dengan dokter enggak? Ana ulangi lagi. Ingat ya, nya itu ada kalanya untuk menggandeng di antara dua kata. Kitab plus Muhammad, gitu kan. Anagannya jadi kitabnya Muhammad, gitu ya. Sudah. Ada juga kadang nya dia bukan untuk menggandeng. Iya, bukan untuk menggandeng. Contoh lagi.
Muhammad adalah pelajar. Dan saudaranya dokter. Dan saudaranya adalah dokter, begitu. Lah, pertanyaan anak, nyanya di sini, ya, apakah untuk menggandeng kepada kata setelahnya seperti pada contoh mudhaf ilaih atau bukan? Ya. Ya, kan dia Pak kembali ke Muhammad, bukan untuk menggabungkan dua kata yang awalnya berbeda, kan begitu. Maka di sini nyanya pakai dhamir hu. Kenapa dijelaskan begini? Karena bakal ada PR. Semangat. Nah, karena anda takutnya nanti ada kasihnya, antum kiranya mudhafun ilahi lagi. Gitu dah. Maka tolong diperhatikan lagi dalam arti. Contoh lagi. Ya, Aminah di kamar. Dan anaknya di dapur. Nyanya di sini menggandeng nggak? Nggak. Jadi pakai H, kan begitu. Anaknya Aminah di dapur. Nah, pakai H nggak di sini? Anaknya Aminah di dapur. Pakai apa itu? Mudhafun ilaih. Bisa pahami ya? Kalau bisa jadi kan PR-nya bisa. Gitu. Nah, ya. Jadi nanti ada dua PR. PR yang pertama sama seperti kitab ini. Ana buat kalimat, antum kasih apa? Hu sama H. Yang kedua, bahasa Indonesia antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kapan pakainya mudhaf ilaih, kapan pakainya yang dia itu berbentuk dhamir. Gitu ya. Kok tambah susah? Namanya juga naik level. Gitu. Nah, naik level nambah susahnya. Gitu ya. Dan kita bahas Arab ini Masya Allah begitu dia. Satu kita kaidah paham, lanjut. Naik terus naik. Lah makanya kalau sudah kadung tinggi, yang di bawahnya protol, antum terjun bebas. Bapak ya, rasanya itu Masya Allah itu berat. Makanya kalau naik tinggi, misalkan naik level ke 10, sekarang kan sudah pelajaran ke 10 kan, nah, kan udah sampai lantai ke 10 ini. Di situ kan ada banyak kaidah itu. Nah kalau misalkan lantai 9 sampai 1-nya hilang, oh itu Masya Allah, terjun bebas dan rasanya lebih sakit Pak. Ya, pada sakit gigi. Nah, ya, jadi tolong diperhatikan cara membedakan artinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini ya biar nggak terlalu panjang lebar kita menjelaskannya, yang penting sedikit-sedikit, yang penting paham. Gitu ya. Adapun untuk pertanyaan Pak Evan dan Bu Lutfi, insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.